Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 11.3 yang beranggotakan Fajar Safwan Hanif dan Imam Firdaus. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan fitur-fitur dari EHCP. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih EHCP itu apa? Jadi di sini EHCP itu atau Easy Hosting Control Panel adalah aplikasi open source yang sangat efektif digunakan untuk kontrol panel hosting yang menawarkan Anda untuk menghost situs web, membuat akun FTP, akun email, subdomain, dan sebagainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa EHCP adalah kontrol panel hosting yang open source dan juga efektif digunakan oleh siapa saja. Nah, caranya menjalankan EHCP itu kita install pada Debian. Nah, tetapi kalian tahu nggak sih Debian itu apa? Kita bisa searching di sini, apa itu Debian? Nah, bisa dilihat, Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas atau open source dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU atau General Public License dan lisensi perangkat lunak bebas lainnya. Oke. Menjalankannya di dalam Oracle Virtual Machine VirtualBox. Di sini kita akan menjalankan EHCP servernya. Oke, kita sudah di dalam Debian 8 untuk membuka fitur dan membuka EHCP-nya. Oke, sebelumnya kita login dulu dengan akses root, terus masukkan passwordnya. Setelah itu kita pastikan dulu si komputer klien ini terhubung dengan Debian atau server. Kita restart dulu networking-nya. Setelah itu kita if up Ethernet 0 dan Ethernet 1. Setelah itu kita coba menggunakan command prompt untuk memastikan bahwa komputer ini connect dengan si server. Nah, berarti terbukti bahwa komputer klien telah terkonek dengan server. Maka kita bisa membuka EHCP-nya di browser. Seperti contoh, kita masukkan domainnya. Nah, berikut adalah tampilan login awal EHCP. Username-nya bisa kita masukkan admin. Password-nya itu adalah password yang kalian bikin atau default-nya 1234. Nah, berikut adalah main menu dari EHCP. Di sini kita bisa lihat bahwa dia memiliki quick operation atau operasi cepat yang berisikan ada option atau pengaturan, ada synchronous domains untuk mensinkronisasikan domain yang kita buat, dan juga ada reload DNS zones atau dia akan reload itu mengulang DNS, server status atau status dari si server, update disk quota, fix EHCP configuration atau membetulkan atau membenarkan konfigurasi EHCP-nya. Di sini option kita lihat berisikan tentang data-data service apa saja yang ada pada EHCP tersebut. Di sini ada admin name, DNS IP, dan juga local IP. Untuk servisnya, web servernya menggunakan Apache 2. Oke, setelah itu kita balik lagi kita ke home. Di sini ada synchronous domain untuk mensinkronis domain doang. Nah, berarti udah. Reload DNS
hanya untuk mereload DNS yang seperti subdomain, domain, dan juga IP. Untuk server status itu adalah status dari servernya. Bisa dilihat di sini service apa saja yang ada, yang berjalan, seperti Apache 2, Nginx, MySQL, VSFTPD, Bean, dan Postfix. Di sini bisa dilihat bahwa memori yang digunakan, terus banyaknya kapasitas yang digunakan, terus juga tentang size lognya juga ada di sini di status server. Oke, sekarang kita masuk ke control panel. Pertama ada domain. Domain itu apa sih domain? Bisa kita searching di sini. Apa itu domain? Nah, domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Seperti halnya safwan.com ini. Nah, safwan.com ini itu namanya domain atau nama unik untuk si server. Gak sekedar itu, dia bisa menggunakan IP. Seperti contoh berikut. Berikut adalah domain yang menggunakan IP. Nah, di sini ada add domain and install WordPress. Jadi menambahkan domain dan juga menginstal WordPress. Ada juga add domain and install a CMS or site not coded yet. Ada add add-on domain, easy add domain with spared up and panel user, bulk add domain. Dan kita sekarang ke bawahnya. Ada add DNS hosting with panel user, add DNS only hosting, list domain untuk melihat list, dan juga list specific domain atau domain yang sudah tidak bisa, maksudnya yang tidak bekerja lah, pasif. Oke, kita beralih ke FTP. Di FTP ini, sebelumnya apa itu FTP? Bisa kita searching di sini. Apa itu FTP? Nah, FTP atau protokol transfer berkas adalah sebuah protokol internet yang berjalan di lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pengiriman berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah antarjaringan. Berarti FTP ini adalah service untuk kita mengirim file ke server dari klien. Dan di sini ada optionnya. Pertama, list all FTP users atau kelompok FTP, user FTP. Di sini kita bisa menambahkan FTP user baru. Di sini kita bisa menambahkan FTP under this panel. Di sini kita menambahkan FTP untuk specific domain. Di sini kita bisa bikin subdomain menggunakan FTP dan ada file manager. Kita beralih sekarang ke MySQL. MySQL. Apa sih itu MySQL? Bisa kita searching di sini. Apa itu MySQL? Nah, MySQL adalah sebuah perangkat lunak, sistem manajemen basis data SQL dan DBMS yang multi-alur, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Berarti MySQL ini adalah data server, database server. Nah, berarti di sini ada optionnya yaitu list MySQL database, add MySQL database dan user, ada add MySQL database to exciting user, add MySQL user to exciting database, ada PHP MyAdmin. Di sini saya punya PHP MyAdmin seperti ini contohnya, safwan.com/php MyAdmin. Berikut adalah contoh PHP MyAdmin. Sepertinya ID-nya root, passwordnya sama dengan server. Nah, berikut adalah menu utama PHP MyAdmin. Di sini database-nya. Database-nya itu ada di sini. Nah, sekarang kita beralih ke email. Di sini ada
list email address, add email address atau menambahkan, ada square mail, ada juga Roundcube. Berhubung saya belum instalasi service 2 ini, jadi saya tidak bisa memanggil Roundcube atau square mail. Bisa dilihat bahwa saya belum menginstal Roundcube. Nah, belum. Jadi saya tidak bisa memanggil Roundcube-nya untuk email server. Di sini ada panel user, list panel user, add panel user. Di sini list adalah pengelompokan dan add panel adalah menambahkan. Di sini ada sistem, ada option, list backup, generate backup, restore backup, server status, change template. Change template ini untuk mengganti template doang. Ada list HCP operation, change password untuk mengganti password. Sekarang sepertinya sudah ya untuk penjelasan dari fitur-fitur yang ada pada HCP. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa mendapat wawasan baru karena saya juga belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.